orang-orang yang taunya Duane Putra itu seperti itu. Seperti itu ya. Sejarah Duane Putra itu dulu tahun 2008 bermula dari Elf, Mas. Ya. Sekilas ini saya ngeliat kok plat nomornya ini unik nih ya. Joknya dalam maksimal buat 24 orang. Oh, jadi belakangnya kita lepas semua, kita ganti standar pedoknya untuk sepeda. Ya teman-teman ya, kali ini kita ngobrol sama Mas Wori, owner dari Duane Putra ya. Di sini kita tadi udah main ke sini ya, jauh dari Jogja ke sini menikmati suasana Wonosobo yang adem, seger, nah, enak banget lah suasananya. Nah, kebetulan kita langsung ketemu sama ownernya ini, kita mau ngobrol sama PO Duane Putra ya. Nah, kita pertama kita pingin tahu itu adalah sejarahnya, Mas. Nah, sejarahnya mungkin singkat aja. Dulu kok memulainya kok bisa sampai ke bis pariwisata sebesar ini nih gimana? Jadi gini Mas, dari namanya dulu ya Mas. Namanya? Ya? Nama Duane Putra itu, Duane adalah nama dermaga besar di Yunani, itu Mas. Jadi harapan orang tua saya dulu tentang nama Duane ini biar perusahaan ini sebesar dermaga yang ada di Yunani sana, seperti itu. Kemudian versi bahasa Jawanya dan menyebutnya orang-orang lambat laun ini, Duane itu adalah dua anak, Duane itu dua anak cowok, Duane Putra, dua anak cowok-cowok semua. Saya sama adik Mas, namanya Wori sama Boni. Itu versi orang-orang yang taunya Duane Putra itu seperti itu. Seperti itu ya? Taunya seperti itu. Kemudian sejarah Duane Putra itu dulu tahun 2008 bermula dari Elf, Mas. Elf. Usaha sampingan orang tua saya yang mana dulu orang tua saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Jadi biar ada usaha lain selain jadi PNS ya buka usaha transportasi ini. Dari kecil shuttle bus, habis itu medium bus sampai ke big bus seperti itu. Jadi dari perjalanan itu Mas, itu kan Elf, medium bus sampai big bus ya. Seperti itu dari Elf itu awalnya punya berapa unit? Elf cuman punya 1 unit Mas, satu unit, habis itu tambah lagi jadi 3 unit. Elf semua? Elf semua, habis itu ke medium ya? Betul, habis itu ke medium. Berarti kalau untuk big busnya itu mulai tahun? 2014 Mas. 2014 ya? Kita belinya second dulu Mas. Second dulu? Ya, bisa beli bis baru medium itu 2012, bisa beli bis baru big bus itu 2016. 16 ya, seperti itu. Terus kalau kayak, ini kan kalau tak lihat nih ya, ini warnanya biru dan kuning ini. Nah, ini livery ini mungkin bisa diceritain Mas. Ya. Biru sendiri itu warna selain warna kesukaan saya itu biru adalah lambang kejayaan Mas. Jadi ada tiga biru di tempat saya itu ada biru muda, biru sedang dan biru tua. Biru ini itu melambangkan hatinya kita Mas. Kadang kita pas lagi hatinya lagi memudar apa ya Mas ya. Bahasanya anak sekarang itu lagi lemes ya biru muda itu, biru sedang sama biru tua. Ketika kita pasti ada sisi gelapnya manusia kan pasti ada. Tapi emang paling dominan di bisnya kita itu biru sedang. Jadi kita tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah itu. Kuning lambang keceriaan Mas. Kalau kuning. Kemudian untuk livery sendiri 2016 itu saya bikin livery yang seperti ombak. Biar kalau ombak itu kalau nabrak pasti jadi ombak lagi ya, biar seperti itulah Mas. Tetap konsisten, tetap abadi seperti itu. Kemudian untuk 2019-2020 ini kita bikin livery yang seperti panah Mas. Yang arahnya ya tetap depannya ada ombaknya, tapi yang belakangnya agak panah. Itu tujuannya biar tetap fokus ke depan, tetap bisa ngombak lagi, tapi tetap fokus dengan anak panah seperti itu. Gitu Mas.
Oke, tadi soal livery ya. Ini mungkin sekilas ini saya ngeliat kok plat nomornya ini unik nih ya. Ini kebanyakan angkanya ini 16, 26, 16, 16. Terus ada AP, ada BP. Itu kenapa Mas kok begitu? 6 adalah 6 itu tanggal lahir saya, Mas. Saya 6 Desember tanggal lahir saya. Jadi kalau ada 12, 12 atau 11 itu bulannya 12 di bulan ini. Jadi 6, 12 rata-rata seperti itu. Kenapa 1626? Saya saking pingin itu 1626, Mas. Wah. Belum kesampaian. Belum kesampaian. Semoga aja kesampaian ya, Mas. Asik, Ya, amin, seperti amin. itu. APBP itu simbol biar mudah unitnya kita yang AP, yang BP, APBP gitu. Cuman belakangnya mempermudah aja lah ya. Untuk mempermudah. Total sekarang berapa Mas yang ready di sini? Yang ready di sini di bus ada 4 unit, Mas. 4 unit ya? Iya, yang 4 unit. Di sini terus, ada 4 unit. Untuk fasilitas itu biasanya apa Mas yang disediakan di Jadi fasilitas di Duane Putrajaya ini kita modifikasi ya Mas, karena slogan kita adalah mampu modif. Jadi bisnya ini kita modifikasi dengan fasilitas yang kita golongkan dengan kelasnya yang eksekutif lah ya Mas. Eksekutif kalau bis lah ya. Ya kalau bis eksekutif ke atas lah Mas. Jadi ada yang joknya itu 22 biasa, ada yang 22 leg rest Mas, sandaran kaki, habis itu 21 big top kita ada, bantal, selimut, bantal yang kayak tebel itu Mas, bantal kotak, bed cover itu, bantal kotak yang sama kotak. Selimutnya bed cover itu kita ada, dispenser kita ada, kasur kita ada, sofa kita ada. Untuk audio sendiri kita ada mixernya juga ada Mas. Jadi kita memang kualitas untuk para TL ya, tour leader ataupun guide itu audionya biar mantep. Ketika guiding itu biar maksimal gitu. Ya. Betul sekali. Berarti itu audio nggak bawaan karoseri? Bukan, kita bukan upgrade Mas. Oh upgrade? Ya kita upgrade lagi biar enak lah seperti ya. itu. Oke. Terus kalau saya ngeliat ini kan senengnya kayak Sonic Mas ya, simbol Sonic gitu ya. Itu kenapa Mas? Sonic itu kan kepalanya itu kan tajam Mas. Jadi kita itu harus tajam silet. Iya. Nah, kita harus tajam dalam melihat situasi apapun Mas. Kita harus berinovasi, kita harus modifikasi apapun itu yang terjadi di depan. Kita harus tajam melihatnya seperti itu. Untuk Sonic sendiri ya biar perusahaan ini cepat Mas, larinya kenceng. Jadi tetap tajam, kan landak itu nih Mas, ya. Tapi larinya juga kenceng, seperti itu Mas. Itulah ya harapannya agar perusahaan ini bisa seperti si Sonic itu lah ya. Sonic itu. Oke. Nah. Ya. Terus sekarang gini Mas, jenengan itu mulai terjun di bis, kan ini tadi awal mula dari orang tua nih. Iya. Mulai bisa terjun ke bis itu umur berapa dan kok kenapa gitu? Apakah emang ada ketertarikan dengan bis gitu? Gini, jadi 2008 itu saya sudah mulai di Elf itu, terus saya emang tertarik karena gini Mas, dulu hobi saya kan modifikasi motor nih Mas. Jadi hobi sebenarnya nih? Hobi sebenarnya itu kan modifikasi motor. Jadi saat itu ketika saya ingin memodifikasi motor, kalau minta orang tua terus kan enggak enak ya Mas. Ya, jadi saya jalan ke bis sendiri Mas. Ya punya orang tua, disupiri dewe, dikumbah dewe ya gitu Mas. Hasil dari situ enggak disetorke Mas, tapi buat modifikasi motor. Untuk memenuhi hasratnya anak muda lah ya. Iya, betul. Mau minta terus kan enggak enak seperti itu Mas. Tapi kalau sejauh ini Mas, hobi itu masih berjalan yang hobi motor-motor itu? Masih Mas, masih sampai sekarang masih Mas. Sampai sekarang Sampai sekarang masih. Namanya apa Mas? Punya bengkel modifnya itu? Itu namanya di tempat kita adalah Mambu Custom Modifi Mas. Oh Mambu Custom Modif. Mambu Custom Modifi. Modifi ya? Ya, dulu namanya Mambu Modif Mas. Ketika kita legalkan kan harus 3 suku kata nih. Oh ya. Ya kan? Jadi ditambahi Custom Modifi. Dulu Mambu Modif, sekarang jadi Mambu Custom Modifi. Ya. Kenapa Mambu? Mambu kan bahasa Jawanya bau nih Mas, ya kan? Ya itu. Jadi itu sebetulnya tentang filosofi kehidupan Mas. Mambu Modif itu bukan terus
barang atau apa, tapi enggak. Sebetulnya itu memodif itu hidup kita harus berbau modifikasi, Mas. Ada yang mohon maaf hidupnya gitu-gitu aja, bangun monoton, pagi jam 7 berangkat kerja, pulang jam 4, habis itu tidur. Itu kalau dunia pengusaha kan beda, Mas. Kadang tidurnya jam 5 pagi, habis itu bangunnya jam 12 ya. Itu. Kemudian kita modifikasi, Mas, kehidupan kita itu jangan standar-standar saja. Anti standar, Mas. Anti standar lah ya. Iya. Biar penuh dengan makna lah ya. Ya, yang lain kerja pakai seragam, pakai apa, pakai sepatu, pakai apa ya kan. Formalitasnya seperti itu. Tapi kalau kita kan ya yang penting nggak standar lah. Nggak kayak orang-orang lain. Betul. Jadi memang hidupnya berbeda lah ya. Iya, iya. Nah, saya tadi juga melihat nih kan Mas Bory ini suka banget sama modif motor. Iya, betul. Nah, kalau modif dalam di bis itu apa aja, Mas? Soalnya saya ngeliat nih di sini ada kayak knalpot ya ini. Iya. Kita lihat ini ada knalpot nih. Wah, ini knalpot pun ada emblemnya ini ya. Iya. Wah, ini ada emblemnya juga. Ini versi Mas Bory sendiri nih. Betul sekali. Ini apa, Mas? Maksudnya bedanya dibanding yang dijual mungkin di karoseri atau di tempat lain? Jadi bahannya kita ya Mas ya, bahan ini itu kita memang pilihan ya Mas ya. Pilihan? Iya, emang benar-benar pilihan, pakai stainless full stainless kita, Mas. Kemudian saya desain sendiri, Mas, pakai pensil. Habis itu ini derajatnya sekian. Habis itu kira-kira gas buangnya itu kalau seperti ini, kalau Hino kan identik dengan sepok-sepok ya, Mas. Ya itu biar nggak terlalu kenceng gimana sih, Mas? Pas sok itu kan nggak terlalu kenceng gimana sih, kan gitu. Kan juga mikirin yang di belakangnya juga, Mas. Ya. Selain estetika dari bentuk knalpot, kita juga mikirin nih, Mas, yang di belakang kan biasanya ada asapnya nih, Mas. Asap. Biar nggak terlalu banyak bagaimana. Makanya kita modifikasi sendiri bentuk dan fungsinya itu. Seperti itu, Mas. Iya. Ini yang dari style ya? Iya, bentuk style itu dimodif. Nah, kalau mungkin dalam bentuk yang nggak kelihatan mata, Mas. Kalau dalam bis itu apa biasanya? Jenengan. Yang nggak kelihatan adalah rangka ya, Mas ya. Frame. Jadi ada yang tadinya itu ukuran standar karoserinya besi itu 4x4, kita bikin 4x6 gitu. Lebih kuat. Ya. Habis itu yang tadinya tidur kita berdirikan seperti ini. Seperti itu, Mas. Kalau yang lain masih banyak lagi. Banyak lagi ya? Iya. Kayak punyanya bagasi aki itu, kalau akinya yang lain diangkat, kalau itu ada rodanya. Oh, sliding. Ya, sliding. Seperti itulah, Mas. Jadi lebih ke banyak fungsi itu sebenarnya sudah sampean sesuaikan ya? Iya. Jadi sebelum saya bikin bis itu, kita juga bikin dulu. Jadi kira-kira seperti ini tuh layak atau tidak, perawatannya mudah atau tidak. Enggak? Ya kan gitu. Karena semakin lama bis itu kan butuh perawatan yang lebih nih, ya kan gitu. Jadi kalau perawatannya susah, kru pun juga males mau ngerawat, ya kan. Kalau sudah kita bikin enak, semuanya serba gampang lah ya, Mas ya. Gampang itu kan pasti mau bersihke, mau apa, mau maintenance yang lain itu pasti gampang, itu tadi lebih mudah. Oke. Sekarang kan hitungannya Mas Bory ini masih muda, umur berapa? 30-an? Saya iya 30-an. Nah, 30-an sudah punya bisnis transportasi lah ya. Amin. Nah, mungkin berbagai tips, Mas, buat ya mungkin teman-teman ya, bismania khususnya ini yang senang suka dengan bis lah, yang mungkin hari ini cuma bisa motret nih. Nah, tipsnya apa kalau misal pengen juga punya kayak gini lah, unit lah bahasanya seperti itu. Tipsnya apa? Tipsnya gini, Mas. Kalau itu dari hobi, jadi emang benar-benar harus ditekuni itu keyakinan dulu, Mas. Bahwa yakin kalau ini hobi saya akan menguntungkan, ya kan? Menguntungkan. Jangan malu mencoba, jangan malu untuk ikut orang dulu. Tanya sama orang, jangan malu. Kerja di PO besar manapun, kalau nggak ada keluhan, nggak ada apa, silahkan coba. Kerjalah di PO-PO besar yang nantinya akan membawa panjenengan semua itu jadi pengusaha bis. Jangan dilihat terus aku langsung bisa pengen bis besar. Tahapannya kan ada nih, Mas, kayak anak sekolah lah, Mas. Ya kan, SD, SMP, SMA. Jadi
belum pernah main bis, cuman hanya tahu sekedar bis ini itu, tapi pengennya langsung beli bis besar, ya kan, kaget nanti mas. Kaget. Kan belinya kayak saya tadi itu dari Elf, medium, habis itu ke big bus, beli second dulu, habis itu beli baru itu, ya. Tipnya sih cuman fokus aja. Fokus sih. aja ya. Fokus mas. Pokoknya saya berdoa ke siapa saja yang suka tentang dunia perbisan, saya doakan semoga cita-cita panjenengan semua itu segera terrealisasi, gitu ya mas. Termasuk Mas Jeffrey juga ini. Amin. Ayo naik bis. Ayo. Nggak cuman ayo naik bisku kan gitu. Siap, mantap ini ya. Kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman kalau misal mau belajar ya, Iya. mau belajar juga ke Mas Wori, welcome Mas ya. Oh sangat welcome. Sangat welcome. Dan yang jelas selama kita belajar tuh tentunya ya nggak yang enak-enak. Iya. Pasti banyak hal yang mungkin Iya. nggak enak lah ya. Iya. Namanya juga orang belajar. Betul. Tapi sebenarnya itu mungkin yang lebih pelajaran yang paling berarti ya. Iya. Dengan mungkin kayak gini kondisi corona gini gimana mas? Ini kan wah ini nggak cuman apa-apa ya, semua hampir kena lah ya. Semua kena mas. Kondisi corona seperti ini itu kita sangat-sangat belajar mas. Belajar semua ini ujian, bener ujian mas. Habis ini kita ujian kan pasti ada rapotnya nih mas. Rapotnya. Biasanya kan seperti itu. Habis ujian pasti ada rapot. Ya. Nah ini rapotnya itu nanti yang nilai ya kita sendiri, yang baca kita sendiri. Jadi kondisi corona ini itu kalau di perusahaan kita emang benar-benar untuk belajar memodifikasi bis terutama biar tetap jalan itu gimana sih. Contohnya dengan kayak kemarin mas kita bikin bis cafe. Namanya Mayer Bis Cafe. Jalan-jalan di sekeliling kota Wonosobo, putar-putar. Menikmati indahnya kota Wonosobo nih mas, ada gunung, ada kebun teh, seperti itu. Kita juga bikin Mayer Bis Ontel. Jadi, itu apa mas? Bisnya kita setting buat bawa sepeda. Itu. Jadi joknya itu dalam? Joknya dalam maksimal buat 24 orang. Oh, jadi, belakangnya kita lepas semua, kita ganti standar pedoknya untuk sepeda. Itu. Kemudian ada lagi namanya Mayer Bis Asik mas. Apa itu? Mayer Bis Asik itu playground, semacam playground, cuman buat anak-anak. Kemarin sih cuman orang-orang sekitar sini sih mas. Jadi ada prosotannya, ada mandi bola di dalam bis. Oh gitu ya. Ada apa ini mas? Kuda-kudaan itu juga? Ya ada itu. Yang udah kita setting cuman belum rilis itu Mayer Barber Bass. Itu apa itu? Itu potong rambut di dalam bis. Oh gitu ya. Ya. Wah ini besok bisa apa aja nih ya? Kolam renang dalam bis juga bisa ya nih. Itu yang belum rilis itu mas. Wah. Itu karena keterbatasan. Kalau unitnya harus jalan kan susah nih mas. Betul. Iya kan bisa jadi nanti malah jadi gundul malah. Mau potong pendek jadi gondrong. Oh iya betul sekali. Oh alah. Nah tadi ada apa? Mayer mas. Iya. Mayer itu apa sebenarnya? Mayer itu bahasa Wonosobo yang artinya bagus. Mas. Oh gitu tuh. Ya. Bahasa asli original Wonosobo yang artinya keren. Keren. Ya, keren, bagus, apik lah mas. Wah, apik lah, jos lah ya. Itu Mayer. Mayer ya. Ya betul, Mayer. Itu adalah bahasa Wonosobo. Tapi kalau bahasa saya sendiri, Mayer itu muncul ketika Corona mas. Itu lebih dari arti kata bagus itu tadi. Mayer itu melaku untuk rezeki. Oh. Nah, dadine iki nek ora dilakok-lakok ke bisa kapan arep entuk rezeki kan gitu ya mas. Oh gitu. Makanya saya kan ngeliat itu ya mungkin asing ya, saya baru tahu ini Mayer apa gitu. Mayer. Kan. Oh ternyata. Mayer itu melaku untuk rezeki mas. Ya. Kita ada dua istilah nama mas, namanya Mayer dan apa ini Sakti. Dua ini Putrajaya Sakti. Wis Mayer Sakti sisan. Sakti itu apa? Sakti itu saking Gusti. Wah, jadi Mayer Sakti itu melaku untuk rezeki saking Gusti mas. Oh ya. Berarti ini kata-katanya ada artinya ada sendiri? Artinya. Oh. Ada artinya. Ya ini ya mantapnya di sini ya. Jadi mungkin kan biasanya suka filosofi itu orang tua ya. Betul. Nah ini orang muda aja ya suka dengan kata-kata yang mungkin nggak pernah ini ya, istilah-istilah ya. Kalau orang Jawa kan banyak tuh istilah-istilah kayak gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman ternyata di Wonosobo ini ada PO ya,
yang tak bilang, walaupun mungkin orang mikirnya Wonosobo itu kota kecil di Jawa Tengah gitu ya. Di gunung. Pegunungan lagi, orang gunung gitu mikirnya. Orang gunung. Tapi di dalam ini ternyata banyak, wah, tempatnya aja ya, garasinya ini, wah mantap, saya terpukau gitu ya melihatnya. Di sini itu selain bisnya mantap ya, di sini berjejer, kemudian lingkungannya di sini juga mantap. Ini ada ruangan kita ini juga mantap banget ya, di sini mejanya oke, terus bisa lihat motor-motornya Mas Wori ini keren, nanti kita tunjukkan ya. Nah ini sekilas Mas ya, soal motor nih di luar bis ya. Ya. Ini apa aja Mas yang sudah dilakukan dari bengkel modifnya motor nih, hobi sampingannya sampean ini? Wah, banyak Mas sebetulnya Mas. Saya motor dari SMP Mas. 2020 ini adalah tahun terakhirnya saya main motor Mas.